رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغض به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur kepada kita seberataan sehingga diperjumpakan lagi di majlis ilmu, majlis ratib yang harapan kita mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan yang membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Lubabul Hadis kita pertemuan terakhir membaca bab ke-32 fi fadilatit tawadhu. Bab 32 keutamaan rendah hati atau bahasa Arabnya tawadhu. 5 riwayat hadis pertama sudah kita baca. Yang mana hadis yang kelima terakhir kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tih alat tayyahi fa inna tayha alat tayyahi sadaqah." Tih alat tayyah, sombonglah dirimu terhadap orang yang sombong. Tih ala tayyah, sombongkan dirimu terhadap orang yang sombong terlebih dahulu. Fa inna tayha, karena sesungguhnya menyombongkan diri ala tayyah di hadapan orang yang sombong. Sodakatun, itu adalah sedekah atau berpahala sedekah. Kayak apa mengetahui seseorang itu sombong sehingga kita pun kena menyombonginya supaya dapat pahala sedekah? Bagaimana ciri-ciri orang sombong? Bukankah sombong itu letaknya dalam hati? Bujur, kesombongan itu letaknya dalam hati. Tetapi kesombongan dalam hati itu memiliki ciri-ciri lahiriah di luar. Gerakan tubuh, kalimat-kalimat yang keluar dari muntungnya, ada ciri-ciri. Terkadang orang ada menjawab, sombong itu letaknya di hati, bujur di hati.
tapi ada ciri-ciri di luar hati. Ulun beri contoh pian. Sedih. Kesedihan tuh letaknya di mana? Di hati sedih itu. Galau, gundah gulana. Ditinggal bebinian nang dihendaki kawin. Galau, sedih hatinya. Padahal lagi menabung, hendak menjujur sudah. Ditinggal kawin, lawan lakian lain nang pesugih. Galaunya, sedih. Letak sedih di mana? Kira-kira ketika seseorang hatinya sedih, kelihatan gak ada di luar tubuhnya? Kelihatan gak ada? Ada ciri-ciri gak ada? Orang sedih, letak sedih di hati, tapi ada ciri-ciri gak ada di luar? Ada. Muhanya murung. Dipenderi gak ada menyambung. Batu tukar di warung, jar acil harganya 2.000. Mau nyuki duit 1.000. Ada nyambungnya lagi galau. Nah, sedih. Ditinggal biniannya kawin. Ada ciri-ciri di luar. Letak hatinya, letak sedihnya dalam hati. Himung juga. Bahagia, senang. Letak senang tuh, perasaan tuh di mana dia? Di hati juga letak senang, bahagia. Tapi kelihatan gak ada di luar tubuh? Kelihatan gak ada di gerak-gerik tutur kata? Kelihatan. Orang himung tuh kelihatan di luar. Tak kurihing terus. Orang lagi bahagia tuh muhanya gini nyaman dilihat aja. Duduk di muka warung seorangan berokok. Senyum merekah terus. Orang gila aja orang. Itu tanda dalam hatinya ada perasaan happy, bahagia. Bujur letaknya dalam hati perasaan bahagia, nampak ada ekspresi di luar hatinya. Muha tuh paling nampak dah kelihatan perasaan seseorang. Karena muha tuh mewakili perasaan hati. Contoh nyatanya antara orang sarik lawan orang lagi senang. Muhanya sama gak ada? Antara orang sarik dan orang lagi himung tuh muhanya sama gak ada? Jauh. Orang sarik pasti tak kerusut dahi. Intonasi bicara menggubu-gubu orang sarik tuh. Kada teratur kalimat orang nang lagi emosi. Hatinya nang sarik terbakar emosi dalam hati. Tapi dari muha nampak. Dari pamandiran nampak. Bepandir bebarang mun lagi hamuk sarik bekalahi. Tampar nih. Pokoknya kacau dah. Sarah kuai. Ada video rame dulu gitu, anak. Bekalahi. Nampak pamandiran kan maranyau. Bebarang. Muha kada nyaman ditihi. Ada sebagian nang orangnya putih tadahulu putih tadahulu muhanya tuh habang mensarik. Ada sebagian orang itu. Karena orangnya putih kelihatan muhanya habang, tanda darah tuh mengepul, terkumpul di kepala, emosinya naik. Tapi mun hirang kada kelihatan. Ada ciri-ciri luar. Begitu pula himung, ada ciri-ciri luar. Orang himung lagi santai dimintai duit gini barinya. Lagi happy, bahagia. Contoh dapat warisan 200 juta. Pian parah kita tukarakan pentol bang. Nah, cucuk 20 biji jinya. Barinya duit. Nampak dari ekspresi luar. Perasaannya di hati. Kayak itu juga sombong. Sombong itu perasaan yang ada di dalam hati. Tapi ada ciri-ciri di luar yang nampak. Makanya ajar Nabi, tih alat tayyah, sombongkan dirimu di hadapan orang sombong. Fa inna tayha, karena sesungguhnya menyombongkan diri alat tayyah terhadap orang yang sombong, sedekah, pahalanya sedekah. Kayak apa tahu orang sombong? Dilihat ciri-cirinya. Pamandiran tinggi. Gaya berjalan nampak diulah-ulah. Bepandir lawan orang tua songong. Tahu songong lah, kurang ajar. Gerakan gestur tubuh kelihatan, cara berjalan, cara bepandir, cara menghadapi orang tua nampak mana sombong, mana inya kada. Mana inya menyimpan perasaan sombong, mana nang kada tuh nampak, mana nang tawadu, kelihatan dari gerak-gerik. Orang sombong lah berjalan. Waalaikumsalam.
pabarikam kai, buah ngiau kai gitu. Harat muha. Itu ekspresi luar gitu. Itu mengeluarkan apa yang terletak di dalam hati. Banyu itu ketika dituang dari gelas pasti sesuai apa yang di dalamnya. Al-ina bima fihi yandah. Wadah air itu ketika dituang yang akan dikeluarkannya sesuai apa yang di dalamnya. Ketika luarnya ini nampak gesturnya sudah kayak itu, mewakili apa yang di dalam hatinya itu. Koyo angkuh. Bapandar lawan orang tua karena merasa lebih sugih contohnya. Udin, padahal nang Udin ini kai umur 65, bacucu 5 pulang. Ini nang bapandar umur 28 belum 30. Din. Tuh orang kan mentobang menyuruh kai gitu. Menyuruh orang tua. Itu nampak apa yang di dalam hatinya. Jelas hatinya sombong. Caranya bepandir, caranya berjalan nampak. Pandirannya tinggi juga ketika bepandiran lawan kekawanan. Pandiran tuh kada mau kalah. Tinggi tuh bang. Bebuhan dohat nih. Gawian mahalaban hatons. Coba kayak aku na pengusaha. Wah. Itu kan nampak. Kira-kira orang bepandir kita hatinya baiklah. Kira-kira itu tulus lah pandirannya tuh. Atau ada tujuan terselubung yaitu menyombongkan diri. Nampak dari pemandiran tuh. Meninggi. Nah kayak itu. Sombongkan lagi kamu. Karena ketika menyombongkan diri pada orang yang sombong, sedekah. Kayak Habib kami menyombongkan lawan orang sugih gitu. Berduit jakada kami. Nah, bahannya apa? Menyombongkan diri. Sombongkan dengan yang lain. Biar ikam gaji gana begawi sebagai pengusaha kami mahalaban wara. Tapi kami hidup sehat di kampung. Bebas dari polusi udara. Bujur. Jadi bahan gitu. Atau hal-hal lain. Asal jar ulun semalam jangan badusta. Jangan gawian kita manurih mahalaban badusta. Aku gini perusahaan juga kantornya di Singapura. Karampot. Bedustaan itu menyombongkan dirinya. Pakai bahan nang fakta nang bujur. Dikirakan hal sekitar pian atau tinggalkan kalau muyak-muyak jangan digawani orang pandiran tinggi gitu. Nah kira-kira paham lah. Karena ada nang betakun kayak Habib tahu orang tuh sombong atau kada. Bukankah sombong tuh letaknya di hati? Bujur letaknya di hati, sombong kada itu. Cuman ada ciri-ciri di luar awak. Sebagaimana logikanya jar ulun, sarik, himung, sedih, itu perasaan berataan letaknya di hati. Tapi ada ciri-ciri di luar awak. Orang sedih kelihatan dari muha. Orang himung kelihatan dari muha. Orang sarik kelihatan lagi tambahnya dari muha. Ada ciri-ciri di luar tubuh. Tapi amun dipaksakan baik sangka aja bang, bagus juga. Mungkinnya kada sombong. Inya memotivasi aku aja supaya lebih cangkal bagawi. Nah hati baik pian. Asa tahan telinga, dijajak orang terus. Ada orang pandiran tinggi, pian husnudzon, baik sangka. Mungkin saudaraku ini memotivasi aku saja agar lebih cangkal menurih lagi. Inya mungkin kada sombong. Silakan baik sangka, asal tahan. Lebih gana pahalanya. Baik sangka kayak itu. Cuman lucut, panas telinga, ngingir. Ditinggi orang bandir. Kalaupun hendak pian sombongkan, dapat pahala sedekah. Ala tayyah. Hadis ke-6. Qala sallallahu alaihi wasallam, Ra'sut tawadu'i an yabtadi'a bisalami ala man laqiyahu mina muslimina fil majalis.
Ujar Nabi, ra'sut tawadu. Puncak kepalanya rendah hati, atau puncaknya rendah hati itu, ra'su itu kepala. Puncaknya rendah hati adalah an yabtadi'a bisalam, memulainya kita mengucap salam, ala man laqiyahu, kepada orang yang ditemui, dari sesama muslim, di tempat-tempat mereka duduk atau berada. Puncaknya rendah hati, puncaknya tawadhu adalah memulainya mengucap salam atas orang yang ditemui dari sesama muslim di tempat mereka duduk atau di tempat mereka sedang berada. Kayak apa maksudnya nih hadis yang ke-6 ini? Ujar Nabi, puncak rendah hati. Maksud puncak di sini, kelihatan seseorang tuh rendah hati atau kada. Nampak orang itu inya memiliki sifat tawadu atau kada, apabila ketika inya berjalan ada orang dudukan, inya yang berjalan memulai berdahulu mengucap salam kepada nang dudukan. Yang duduk nih orang-orang Islam sama. Di situ nampak puncak katawaduan seseorang. Bukti kuat inya memiliki sifat rendah hati. Dan ini hanya bisa diperbuat oleh orang tertentu aja. Kakawanan kita, apalagi orang lain di kampung orang lagi dudukan, muslim berataan, pian berjalan, toba kendaraan, berlambat. Memulainya pian mengucap salam terlebih dahulu, itu puncak tawadhu, ujar Nabi. Assalamualaikum. Orang lagi dudukan, lagi berpenderan, pian ucapi Assalamualaikum. Itu puncak rendah hati pian. Dan itu sulit digawi oleh orang-orang yang hatinya ada sifat sombong. Macam-macam alasan kadang. Supan bipai memulai salam orang dudukan. Hadang buhannya aja nang mengucapi berdahulu. Kan gitu alasannya. Alasannya supan. Padahal itu menunjukkan egonya kita. Menunjukkan hati kita itu masih gengsi. Gengsi itu kurang lebih lawan sombong. Memulainya kita mengucap salam pada orang lagi dudukan, Nabi seorang berucap ra'sut tawadhu. Itu puncaknya rendah hati itu. Apalagi nang dudukan kakanakan halus. Wah parah ya, aku mengucap salam membuhan plastik nih. Banget lagi sombongnya gitu. Gengsi benar. Merasa tuha ada jabatan di kampung, kakanakan halus dudukan lagi nyucuk pentol. Plastik nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakanakan. Biar diucapi kayak itu, ketika pian sudah memulai salam berdahulu, itu tanda ada rendah hati di hati pian. Itu puncak tawadhu. Dan ini sulit digawi bagi orang yang masih ada sifat kibir atau sifat sombong di hatinya. Coba praktekkan. Lagi dudukan orang di warung, pian lalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Ulangi sampainya menjawab. Waalaikumsalam. Singgah, makan mie. Makan mie situ, untung rezeki. Intinya memulainya pian mengucap salam,
ketika orang dudukan dan orang nang dudukan tu muslim tu puncak tawadu, puncak kerendahan hati. Kira-kira pian kalau mau dihitung nih, pian-pian nih, masing-masing kita berapa kali suah menggawi nang kayak ini sepanjang kita hidup, mau ucapi salam ketika bertamu orang lagi dudukan. Berapa kali suah pernah pian gawi sudah selama pian hidup? Atau kada pernah sama sekali? Tak lalu sombong pian. Orang dudukan ucapi salam, Waalaikum. Pernahlah menggawi. Hitung kira-kira sepanjang hidup sampai pian ke Tuhan nih. Berapa kali suah tegawi mau ucapi salam orang lagi dudukan. Itu puncak tawadhu. Hadis ketujuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, at-tawadu'u ma'aidus syaraf. Hadis ketujuh, ujar Nabi, at-tawadu, rendah hati itu ma'aidus syaraf, tempat kembalinya kemuliaan. Tawadu itu tempat bebuliknya kemuliaan, atau bisa diartikan sumber kemuliaan. Pian hendak mulia di mata orang, banyak-banyak rendah hati. Banyak-banyak bertawadu. Jangan paiyanya. Jangan merasa lebih besar. Merasa lebih alim. Merasa lebih bersih. Merasa lebih suci. Merasa lebih berilmu. Jangan. Semakin seseorang itu rendah hati, semakin bertambah kemuliaannya. Semakin seseorang itu menunduk, padahal inya layak, contohnya dihormati. Semakin inya menundukkan dirinya, merendahkan hatinya, semakin bertambah asyaraf kemuliaannya. Ini hadis yang ketujuh. Ma'aidus syaraf. Ada satu riwayat di sini dinukil di dalam syarah oleh Imam An-Nawawi. Kharaja Muawiyatu ala ibni Zubair wa ibni Amir. Faqama ibnu Amir wa jalasa ibnu Zubair. Faqala Muawiyatu li ibni Amir ijlis fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahabba an yatamathala lahun nas qiyaman fal yatabawa maq'adahu minan nar. Suatu hari Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu dari sahabat Nabi yang di zamannya memiliki jabatan tinggi, ibarat gubernur di satu wilayah ditunjuk, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan berjalan melewati Ibn Zubair dan Ibn Amir. Karena Muawiyah ini ada jabatan, artinya orang tinggi juga di kalangan sahabat yang lain. Ibn Amir berdiri menyambut. Kan biasa kayak itu tuh kita. Ada orang mulia datang, kita lagi dudukan banyak, berdirian menyambut kedatangannya. Muawiyah bin Abi Sufyan datang, Ibn Amir dan Ibn Zubair lagi duduk berdua. Ibn Amir berdiri menyambut kedatangan Muawiyah tadi. Sedangkan Ibn Zubair tetap duduk. Muawiyah melihat Ibn Amir berdiri menyambut kedatangannya, berucap, ijlis, pian duduk aja, jangan menyambut aku berdiri datang. Karena aku, jar Muawiyah, pernah mendengar Nabi bersabda, man ahabba an yatamathala lahun nas
qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Aku pernah mendengar jar Muawiyah Nabi bersabda, barang siapa yang katuju agar orang berdirian menyambut kedatangannya, siap-siap inya duduk di neraka, ujar Nabi. Nabi yang berucap, man ahabba an yatamathala lahun nas qiyaman fayatabawa maq'adahu minan nar. Siapapun yang ada timbul perasaan di hatinya puas, senang, katuju orang lain menyambut kedatangannya dengan berdirian, inya merasa himung, merasa layak orang berdirian aku datang, fayatabawa maq'adahu minan nar. Maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka, ya Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan sidin walau jabatan tinggi sekelas gubernur di zaman itu, sahabat yang lain bukan merupakan pejabat kada bisi pangkat, Ibn Amir tadi berdiri menyambut. Muawiyah nyuruh duduk pian duduk jangan berdiri. Karena ulun jar Muawiyah mendengar Nabi bersabda, orang nang katuju disambut orang lain dengan berdiri, itu siap-siap masuk neraka. Jangan sambut aku dengan berdiri. Menunjukkan pelajaran gasan kita, setinggi apapun jabatan ikam, jangan pernah terlintas perasaan katuju agar orang mengangkat kita, memuliakan kita, menyambut sambil berdirian dan yang lain. Intinya adalah orang mulia tadi di dalam hatinya kadada perasaan hendak dimuliakan, disambut dengan orang berdirian. Tapi kalau memang orang berdirian, inya pun hatinya menolak, itu sah-sah aja. Karena jar ulun itu bisa jadi bentuk Allah Ta'ala hendak mengangkatinya. Atau ujian dari Allah untuk orang mulia tadi. Kayak apa hatinya? Apakah merasa layak orang berdirian menyambut, atau malah di hatinya menolak, merasa diri rigat, ratik warak, kada layak disambut kayak itu. Itu ujian juga bagi orang yang mulia tadi yang datang. Kadang kan gitu kita, contoh acara besar lagi dudukan majelis, datang ulama besar, tokoh besar. Kita waktu secara otomatis ketika sidin masuk majelis berdirian, iyalah. Sah-sah aja itu, karena itu bentuk kita memuliakan inya. Tapi itu ujian bagi orang alim itu sendiri, kayak apa perasaan hatinya? Apakah hatinya merasa harusnya seberatan majelis, berdirian berataan, karena aku alim datang? Bahaya. Fa yatabawa maq'adahu minan nar. Ada perasaan himung dimuliakan makhluk kayak itu. Hati-hati. Atau hatinya bersikeras menolak. Aku kada layak dihormati orang berdirian kayak ini. Biar aja buahnya dudukan. Nah itu ujiannya bagi orang yang dimuliakan tadi. Kitanya berdiri kadang-kadang masalah, berdiri duduknya kita. Karena kita menghormatinya. Sidinnya dapat ujian di situ. Sebagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan tadi, datang sidin karena bisi jabatan besar, Ibn Amir berdiri menyambut. Tapi sidin langsung berucap, dudukan. Aku mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang katuju, ingat akan katuju, hatinya ada perasaan senang, gembira, himung, orang memuliakan inya dengan berdiri. Siap-siap duduk di neraka aja Nabi. Muawiyah melajari kita rendah hati. Seganal apapun, setinggi apapun pangkat, jangan merasa layak dihormati orang. Jangan merasa aku harus di kampung seberataan tunduk lawan aku. Oh bahaya. Bahaya itu. Perasaan agar inya dimuliakan oleh orang-orang lain, karena inya merasa punya jabatan, punya kedudukan. Apabila inya timbul di hatinya perasaan bahagia, perasaan senang, gembira ketika orang lain memuliakannya dengan cara berdirian, tunduk lawannya, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Jar Nabi, siap-siap inya duduk di neraka Allah. Ada perasaan angkuh di dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Hadis ke-8. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-karamu at-taqwa wa syarafu at-tawadu'u
wal yakin al-ghina. Hadits ke-8 jar Nabi, al-karamu at-taqwa. Kemuliaan itu sumbernya dari takwa. Kemuliaan itu sumbernya dari ketakwaan. Wa syarafu at-tawadhu. Dan kemuliaan itu sumbernya dari rendah hati. Syaraf dan karam sama artinya. Dan kemuliaan itu sumbernya dari kerendahan hati. Wal yakin al-ghina. Dan keyakinan tentang rezeki, keyakinan hati tentang perkara rezeki, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Nah, gitu. Keyakinan hati tentang rezeki itu, itulah kekayaan sesungguhnya. Kayak apa maksudnya hadis ke-8? Maksudnya adalah ikam hendak mulia di sisi Allah, ikam hendak memiliki kedudukan di sisi Allah agar jadi makhluk nang mulia, caranya adalah takwa. Taati perintah Allah, jauhi larangan sidin. Gawi nang fardu, tinggalkan yang haram, tambahi dengan perkara-perkara sunnah. Itu bentuk mewujudkan ketakwaan. Hendak mulia, hendak agung di mata Allah, caranya dengan bertakwa. Apa takwa? Taati perintah, jauhi larangan. Ringkas. Hendak mulia. Wasyarafu at-tawadhu. Dan kemuliaan juga diperoleh. Sumbernya atau caranya adalah dengan merendahkan hati. Merasa diri rendah. Merasa diri kadada apa-apanya. Itu juga sumber kemuliaan. Kalau orang hendak mulia di mata Allah. Semakin orang merendah, semakin ia mulia, tinggi di mata Allah. Wal yakin al-ghina. Dan keyakinan terhadap rezeki. Kayak apa maksud keyakinan terhadap rezeki? Kita meyakini secara yakin, saya yakin-yakinnya perkara rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Banyak atau sedikit, kurang atau lebihnya rezeki, hakikatnya sudah diaturakan oleh Allah Ta'ala. Tercatat sebelum kita lahir di dunia. Barang siapa yang sudah ditakdirkan dapat rezeki sekian, maka itu yang akan didapatnya. Kadang mungkin luput sesuai ketentuan. Barang siapa yang ditakdirkan dapat rezeki sebanyak sekian-sekian, maka itu juga yang pasti inya dapat sampai inya meninggal. Kena. Semua sudah sesuai aturan. Meyakini konsep rezeki seperti itu, al-ghina, itulah kaya nang sesungguhnya. Itulah kekayaan yang sesungguhnya, jar Nabi. Lalu amun kayak itu, Beb, kami yakin rezeki itu sudah pasti sudah ditentukan Allah Ta'ala. Guringan aibah tuh di rumah lah. Ada namanya ikhtiar. Ada namanya ikhtiar. Allah menyuruhkan kita untuk melakukan ikhtiar. Apa ikhtiar? Mencari, berusaha,
Sudah jalan ikhtiar, ikhtiar sudah maksimal, apapun yang didapat, itulah ketentuannya. Kayak itu pulang. Jangan berikhtiar belum, berusaha belum, lalu protes, kenapa aku kada sugih-sugih? Itu kada paham konsep. Ada ikhtiar, perintah Allah untuk berikhtiar dulu. Setelah berikhtiar, apapun yang didapat, itulah ketentuan rezeki. Memang ada aulia-aulia Allah, para wali-wali itu yang duduk di kedudukan tajrid. Atau disebut dalam tasawuf maqamut tajrid. Apa maqam tajrid? Kedudukan di mana seseorang itu berlepas dari semua ikhtiar. Urusan rezeki nih, tajridnya. Berlepas daripada ikhtiar, pekerjaan, dan hal-hal lain. Inya konsep hatinya kuat bahwasanya rezeki sumbernya dari Allah. Kena datang seorang rezeki itu. Kada ada ikhtiar, ada aja datang rezeki itu. Kada mati kelaparan nih. Ini makam tajrid namanya. Kita nang kelas-kelas kopral ini, paham kelas kopral? Artinya paling bawah. Jangan bakaku jenderal. Kalau jenderal tadi duduk di makam tajrid karena mereka keyakinan bulat, kada berubah-ubah, kada ada keraguan sedikit pun pada Allah Ta'ala. Sehingga tajrid layak duduk di makam itu. Rezeki datang seorang. Amun kita nang kopral, ikhtiar bagawi. Apalagi bisi tanggungan anak bini. Anak santai di rumah, guring wara, bekatik tasbih, kada ada ikhtiar, berusaha. Pakai. Kita kopral. Bukan berkedudukan kayak para wali-wali tadi. Orang-orang besar. Nang sudah memang Allah yatawalla amrahu. Allah yang mengurus urusan rezeki dan perkaranya. Datang seorang rezeki. Itu makam-makam tajrid. Orang-orang yang tinggi. Kita pun tidak ada sampai di kedudukan itu. Ada ikhtiar. Kita duduk di makam ikhtiar. Gawi. Cari usaha. Mahalaban. Asal halal. Baru kalau sudah ikhtiar jalan. Apapun hasil. Ketika sudah ikhtiar maksimal. Itulah rezeki yang ditentukan. Ada juga tadi orang nang kada berikhtiar, makam tajrid namanya. Itu orang-orang jenderal, para aulia. Nang bulat, kokoh, kada ada sedikit pun celah keraguan tentang rezeki dari Allah. Tuh. Datang seorang rezeki itu. Kita kadang-kadang duduk di situ, kecuali melewati proses-proses mujahadah nang dahsyat. Ujian dan cobaan hidup yang dahsyat. Ibadah nang dahsyat, banting tulang, tak kapar-kapar, ibadahnya, mujahadah, guring jarang, sampai kepada keyakinan tertempa, terbentuk, padat, solid, kada guyang sedikit pun, makam tajrid inya duduk, di situ rezeki datang seorang. Mungkin kita, jodoh gin kita masih kadang timbul keraguan-raguan, na'udzubillah, perkara jodoh, bujur jua kah, aku nih kena dapat jodoh. Ini, itu. Meragu-ragukan masih. Padahal hakikatnya itu bagian dari ketentuan takdir. Ikhtiar jalan, tapi yakini semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pian bujur sudah konsep yakin ketentuan itu dari Allah, setelah melakukan ikhtiar dan gagal, kada galau. Berarti kada jodohnya aja kita. Kita nih bakal hendak lawan satu binian di kampung manakah? Ikhtiar sudah jalan, badatang sudah, memperkenalkan diri sudah, membaiki akhlak diri sudah, ternyata inya kawin lawan orang lain, ikhtiar pada sudah jalan, berarti kada berjodoh, simpun, kada galau, kada hari-hari mula status di WhatsApp kisah lagu sedih, wara. Dikiau orang kada menyahut, galau, becari tali anak bergantung di padang tagah. Itu artinya orang kada yakin dengan perkara jodoh. Kalau sudah ikhtiar jalan, hasilnya berbeda dengan keinginan seorang, itulah sudah. Kada ada jodohnya, berarti bukan rezeki kita. Siapa tahu digantikan dengan yang lebih baik. Nah itu. Al-yakin al-ghina. Meyakini tentang perkara rezeki itu sudah ditentukan Allah.
Setelah kita berikhtiar tentunya, itulah al-ghina, kekayaan nang sesungguhnya. Hadis ke-8. Hah? 8. 11 berarti lah. Berarti ada 11 riwayat di bab ini. Hadis ke-9, kullu dhi ni'matin mahsudun sahibuha illa tawadu. Setiap orang yang memiliki nikmat, kullu dhi ni'matin, setiap orang yang memiliki nikmat, mahsudun, pasti diirii. Pasti ada yang berhiri atau bahiri. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada yang iri. Diirikan. Illa tawadu, kecuali apabila nikmat tersebut merupakan sifat tawadu. Kadada yang beriri itu. Kayak apa penjelasan hadis 9? Dengarkan. Setiap orang yang berisi nikmat, ujar Nabi, pasti ada yang iri. Pasti diirii. Diirii pasti orangnya. Pian bisa nikmat. Apa? Rumah baik, bagus dibanding rumah-rumah di kampung. Di kampung, di desa pian, rumah pian yang paling bagus. Lantainya semen, dindingnya semen, atapnya seng nang larang. Bagus, kamarnya 5. Sedangkan umumnya orang kampung rumahnya kayu, kamarnya 2. Artinya pian bisi kelebihan, memiliki nikmat. Mahsud, pasti ada nang meirii. Arti meirii itu pasti ada nang merasa nyamannya inyaleh. Lebih-lebih terkadang ada yang lebih ganas sifat irinya. Lebih ganas dalam arti ketika melihat orang dapat nikmat, hatinya tuh barat, gelisah. Lalu dia menyambat, paling nimbak buntot. Paling bagaduh babi ngepet. Paling berjual jenit. Melihat orang dapat nikmat lebih. Mahsud, pasti diirii. Itu konsep kada berubah nih tuh sampai kiamat. Kullu dhi ni'matin mahsud. Ingat kan, itu prinsip yang sudah kayak itulah aturan duniawi yang Allah kehendaki. Orang yang memiliki nikmat lebih pasti diirii. Tapi perasaan iri orang lain beda-beda. Ada yang parah, ada yang sekedar berat di hati, ada yang sedang. Yang parah adalah sampai-sampai merusak nikmat yang dimiliki orang tadi. Orang lain bisi mobil hanyar, inya memiliki perasaan hasad, iri nang parah, dirusaknya mobil orang. Ada berita heboh di beberapa bulan yang lewat. Hari raya, orang mudik ke kampung, ada yang mudik ke kampung ini membawa mobil hanyar. Inya sukses berusaha di luar. Boleh ke kampung, tetamu kawanan bahari, pakai mobil hanyar. Malam-malam dibakar kawanannya mobil hanyarnya. Hanyar platnya diganti. Ini iri nang parah. Hasad ini. Ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabal yabis. Perasaan dengki iri nang kaya ini yang sudah parah membakar pahala-pahala yang pernah kita gawi sebagaimana api membakar kayu bakar yang kering. Habis pahala sifatnya itu. Itu parah sifat irinya kayak itu. Sampai kenikmatan orang dirusaknya supaya hilang. Ada yang sedang-sedang aja apa menguyak di muntung. Yang tadi ini paling ini inya berjual jenit, berjual narkoba nih di kampung orang jadi sukses. Paling ini bauntalan, paling mangawini janda tuha nang kada bungas tapi sugih.
Macam pemuntungan, rumor, isu, gosip. Ini sedang karena habis dimuntung. Ada juga yang paling rendah sifat iri. Hati wara, berat. Melihat kawan dapat nikmat, hati berat. Dalam hatinya nih. Kayak sinetron kan ada bapender, muntungnya bakatup. Paling ini baju jenit. Ya. Muntungnya berdiam, tapi muha bergerak kayak sinetron. Ini paling rendah, hati wara tuh nah. Ada tadi sampai pemuntungan keluar tak ucapakan. Sedang ada yang sampai gerakan merusak nikmat yang dimiliki orang, parah nih tuh. Naudzubillah nang gitu. Nikmat apapun bukan hanya harta, pian, bisi bini, bungas. Bini kakawanan sedang-sedang saja. Diiri-i pian. Paling pelet tuh peletnya. Wah paling tuh jujurannya larang. Orang nangaran cinta ya pak. Biniannya ketujuh lawan seorang. Walau muha seorang ini kayak halaban muha. Tapi karena biniannya ketujuh dianugerahkan perasaan cinta mau lawan kita kan. Mau lah kan biri. Kan gitu jawaban-jawaban yang biasanya bisi bini bungas. Kawanan biasa aja wajah bininya. Inya bungas sorangan sekampungan. Pasti diiri. Binian sama bisi laki gagah. Bungas laki tinggi parut sikpek. Sedangkan laki-laki kakawanannya buncit parut kepala besulah. Ini binian yang lain beiri. Bungasnya laki ikam jar. Ikam pelet kah? Ikam besusuk kah? Ikam pakai kajian yang apa? Di mana betapa? Tabib mana? Dukun mana? Ikam konsultasi. Itu iri. Kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang bisa nikmat berlebih pasti diiri orang. Mau kada mau? Kadusa orang awam, ulama kayak itu juga. Ada seorang ulama masyhur diketujui orang banyak. Karena ada tuh orang-orang alim yang setengah-setengah beiri juga. Menyembati ke ulama tadi dan sebagainya. Wah, ngeri. Sifat ini seberataan kena sifat hasad nih. Bukan hanya orang awam. Antar pejabat. Sama. Sikut menyikut, jilat menjilat demi jabatan supaya lebih meningkat. Beiri-irian. Kullu dzi ni'matin mahsud. Seseorang diangkat jabatannya lebih tinggi dari kawanan yang satu sekolahan. Karena ini yang lain beirian, memandirakan di belakang. Atau mahasuti atasan supaya diturunakan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang bisa nikmat pasti diiri. Pian masyarakat dohat diiri juga. Hakunnya Habib Hasan bulang-bulik tiap minggu ke hutan situ. Kami kampung yang di kota sidin kada mau mendatangi, ada nang bocap kita. Kullu dzi ni'matin mahsud. Tiap orang yang bisa nikmat pasti ada nang mairi. Illa kecuali sebuting apa tawadu. Maksudnya kayak apa? Pian dianugerahkan nikmat bisi sifat rendah hati. Kada mau tampil rendah hati, kada mau bokoyo, kada mau pemandiran tinggi, lawan orang tunduk aja baik. Pemandiran kada mau merasa paling harat. Itu nikmat kada? Nikmat sifat itu, kada berataan dapat sifat itu. Dan ketika orang bisi sifat tawadu kayak itu, kada ada nama iri. Adalah nama iri. Uman ini rendah hatinya, iri aku nah. Ini kajian, apa nih? Pelet kah? Kada ada. Orang rendah hati kada ada nama iri. Kenapa ini rendah? Orang mairi itu sesuatu yang tinggi. Karena rendah hati ini sifat yang rendah. Orang apa mairi? Kada ada orang pian ada yang rendah hati, tawadu, pemandiran bagus, orang tua tunduk. Kada pernah merasa tinggi, kada pernah merasa lebih alim, lebih bersih, lebih suci, pemandiran teratur. Ada nama iri. Ini orang ini nak rendah hati benar ih. Wah, ini kada ada. Malah ketujuh orang yang kayak itu. Kada ada nama iri pasti. Itu yang dimaksud illa at-tawadhu. Paham lah? Adapun nikmat-nikmat lain pasti ada nama iri. Pian bisa nikmat lebih alim daripada kawanan karena belajar di pesantren. Ada nama iri. Nyamannya inya
beilmu lulusan pesantren menjujur 10 juta warang enggak kawin. Kami maka nang sekolah umum ini menjujur 30 juta hanya tambus. Ada nang meiri ya. Kan kayak itu kadang anak pesantren kadang kalau menjujur dikurangi orang. Karena nilai lebihnya adalah beilmu. Nang sekolah umum kadang meiri. Padahal ilmu agama baik positif ada nang meiri. Nang kada diiri itu sebuting sifat rendah hati. Kalau ada di pian orang kada meiri. Apa orang meiri rendah? Itu nikmat yang luar biasa tawadu. Hadis ke-10. Qala sallallahu alaihi wasallam at-tawadu'u min akhlaqil anbiya wa takabburu min akhlaqil kuffar wal fara'inah. Ujar Nabi, rendah hati adalah akhlaknya para nabi-nabi. Rendah hati adalah akhlaknya para nabi. Wa takabbur, sedangkan sombong adalah sifat-sifatnya orang-orang yang kada beriman dan orang-orang yang congkak. Fara'inah ay al-utah, orang-orang yang congkak, sombong. Atau diartikan dengan bahasa lain, para Fir'aun. Congkak-congkak. Tawadhu adalah akhlaknya para nabi, sedangkan sombong adalah sifat-sifatnya orang yang tidak beriman dan orang-orang yang congkak. Terakhir yang ke-11, qala sallallahu alaihi wasallam, man takabbara 'alal fuqara la'anahu Allah. Wa man takabbara 'alal ulama akhzahullah. Barang siapa yang menyombongkan diri di hadapan orang-orang fakir, orang-orang miskin, la'anahullah, maka Allah akan melaknatnya. Wa man takabbara 'alal ulama, dan barang siapa yang menyombongkan diri di hadapan orang-orang alim, akhzahullah, Allah akan hinakan orang tersebut. Allah jatuhkan kedudukannya. Ini ngeri hadis ke-11. Barang siapa yang menyombongkan diri di hadapan orang fakir, la'anahullah, Allah laknat. Ada orang-orang kada mampu, fakir, miskin, bisi rumah gin kada, pengangguran, tinggal di pinggiran jalan, kada bisi tempat tinggal, pian datang beagak. Nah, jamku 1 juta harganya, HP ku 3 juta hanyar loh, merek Oppo. Nang disombongi orang fakir nang memang kada mampu, tambah sedihnya. La'anahullah, Allah laknat. Begini. Sama nih dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pian tahu ada kawanan pian tuh kada mampu, penghasilan kada ada, lahir dari keluarga nang terbatas, pian nang diberi kelebihan sedikit, jangan bokoyo di hadapannya. Jangan sombong. Ada kawanan pian contohnya, jangankan beisi HP, duit gin kada ada di dompet, kecuali 10 ribuan contohnya. Hasilnya mengambil upah menurih. Pian mendatanginya, bah, kada bisa HP kayak kan. Nah, aku main Mobile Legend. Bodoh. Takabbur ala fuqara, menyombongkan diri di hadapan orang yang kada mampu, fakir. Mal'un, pian dilaknat Allah itu. Pian sudah paham orang ini kada mampu, kada ada usaha, pian sombongkan diri. Apa maksud? Kada ada gawian. Begitu pula man takabbara 'alal ulama, sombong di hadapan orang alim.
Koyo lawan ulama, ulama ini alim dimuliakan orang gara-gara ilmunya benar mun kami mulia karena sugih harta berlimpah. Akhzahullah, Allah hinakan orang nang kayak itu. Kan ada orang sugih kadang kayak itu. Betama orang alim, orang berilmu, lulusan pesantren, bisa baca kitab, mengajar di banyak tempat masjid langgar, tapi sidin bekandaraan kujuk-kujuk, tapi orang alim. Ada ulama bertamu orang alim nih, padahal alim orang nih, tapi bekandaraan karena ada keterbatasan ekonomi. Ada orang sugih Bepajero Sport 2022 atau Pak Alphard bertamu orang kiai kampung tadi, tapi alim kiainya, gurunya alim. Udin dia orang sugih. Anu kana ikamlah, anu isiakan pengajian kana di wadahku. Nah, duit. Wah, karena merasa bisi kedudukan. Sugih, Baalpat, kiai tadi alim, tapi ekonomi terbatas, berkendaraan mara. Mana kendaraan sidin Yamaha Alfa, 2 tak, gabut ton asap. Ini takabbar alal ulama, menyombongkan diri dengan hartanya atas ulama-ulama. Akhzahullah, Allah hinakan. Bisa kualat, bangkrut, usahanya habis, penyakitan dan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ilmu itu lebih mulia dibandingkan harta duniawi. La ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang dibaca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semangat selalu belajar dan menuntut ilmu dan dijadikan orang-orang yang mengambil kemanfaatan besar dunia dan akhirat dari ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Sedikit ulun umumkan, hari Ahad akan datang. Mohon maaf terpaksa kegiatan majlis ulun liburkan karena ada kegiatan di luar daerah yang harus ulun datangi. Ada tamu dari Hadramaut yang minta dikawani oleh ulun, salah satu guru ulun. Jadi Ahad akan datang, sekali lagi ulun kabarkan kegiatan majlis kita liburkan terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi bakina wa baki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri undha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzukil kulla halalan daima wa akhilla atkiya ulama نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.